Dikenal sebagai kota nanas, minyak, dan gas, Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan kini dikenal juga sebagai sentra pengolahan limbah serat daun nanas yang digunakan sebagai bahan dasar tekstil dan fiber untuk rangka kendaraan darat maupun udara. Dengan luas lahan perkebunan mencapai 450 hektar yang terbesar di Kecamatan Prabu Muli Barat, Kecamatan Cambai, dan Kecamatan Rambang Kapak Tengah. Tentunya, limbah yang dihasilkan pun cukup besar mencapai ribuan ton dalam satu kali panen. Namun pada tahun 2020, Sentra Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM pengrajin Rumah Busana Riyadi yang berada di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabu Muli Timur, mencoba eksperimen memanfaatkan serat daun nanas untuk diolah sebagai alternatif bahan baku tekstil. Menurut Rita, pemanfaatan limbah daun nanas diolah menjadi benang berawal dari melihat tumpukan limbah daun nanas terbuang setiap petani panen buah nanas. Dari sana ia mulai tertarik melakukan uji coba mengolah serat daun nanas menjadi benang melalui berbagai tahapan. Dan ternyata hasilnya sangat memuaskan dengan hasil uji laboratorium kualitas kekuatan benang di atas rata-rata dengan ketebalan 0,18 sampai 0,27 cm. Dengan pengalaman puluhan tahun sebagai penenun songket, tentunya Rita yang dibantu 5 pegawainya tidak terlalu kesulitan dalam membuat produk dari limbah daun nanas yang bernilai ekonomis tinggi yang kini menjadi ciri khas Kota Prabu Muli. Dari benang kita tenun menjadi kain, tapi dengan spek benang, kehalusan benang kita tenun menjadi kain. Dari kain kita lanjutkan ke produksi menjadi pakaian jadi. Alhamdulillah kita dibantu dari CSR Pertamina yang tertarik menjadikan kami sebagai binaan. Kita difasilitasi dengan memberikan bantuan berupa alat dan mempromosikan kita, mengajak kita di event-event, misalkan ada pameran, jadi otomatis produk kita bisa dipamerkan. Dan dari Pertamina juga kalau ada misalkan ada tamu buat cendera mata, alhamdulillah kita dipakailah produk kita untuk mengasih oleh-oleh. Ingin mengubah limbah itu menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Salah satunya adalah bisa menjadi kapas serat nanas. Nah, kapas serat nanas ini nanti banyak fungsinya. Selain kita ke tekstil ya, kita juga bisa menghasilkan end product dengan kain, dengan beberapa kain, ada dengan sutra, dengan katun, dengan rayon, dengan kaos juga. Kita juga bikin baju kaos ya, bahan kaos kita juga bikin. Nah, selain itu juga nantinya bisa dikembangkan ke hal lain, bisa menjadi fiber untuk rangka mobil, atau bisa juga menjadi biokomposit untuk sayap pesawat terbang. Melihat kegigihan Rumah Kabaya Riyadi dalam mengolah limbah nanas menjadi produk bernilai ekonomis tinggi, PT Pertamina EP Hulu Rokan Zona 4 melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) UMKM berdikari mandiri ikut berkolaborasi mengolah limbah daun nanas untuk menghasilkan produk bernilai ekonomis tinggi di pasaran. Dalam 4 tahun terakhir, berbagai fasilitas diberikan PT Pertamina EP Hulu Rokan Zona 4, mulai dari peralatan hingga pengembangan sumber daya manusia, SDM, untuk mendorong terus berinovasi hingga mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi dan berdaya saing di pasar nasional dan internasional. Untuk membuat kain dari benang serat daun nanas, Kabaya Riyadi menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM, karena motif yang dihasilkan lebih baik dibanding menggunakan alat tenun mesin ATM. Berbagai produk telah dihasilkan seperti baju, sarung, tanja, tas, dan sandal. Untuk harga yang ditawarkan cukup bervariasi mulai dari puluhan ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah. Selain untuk dipakai pribadi, Rumah Kabaya Riyadi juga rutin menerima pesanan dari pemerintah daerah, perusahaan BUMN, dan swasta lainnya yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Kini, Kabaya Riyadi tengah berkolaborasi dengan PT Serat Nanas Indonesia, tengah mengembangkan teknologi pengolahan limbah serat daun nanas untuk menghasilkan benang berstandar nasional serta dapat digunakan sebagai fiber rangka mobil dan pesawat. Adapun cara mengolah limbah serat daun nanas diantaranya
Memilah serat daun nanas yang akan digunakan lalu dibersihkan. Selanjutnya, daun nanas yang telah dibersihkan dimasukkan ke mesin pemecah daun menjadi serat. Setelah dipecah menjadi serat benang, dilanjutkan dicuci dan disisir hingga bersih dan direndam selama 3 hingga 5 hari dengan dicampur bakteri agar benang yang dihasilkan menjadi halus. Tidak sampai di sini saja, setelah perendaman serat dan akan menjadi benang lalu dijemur dan setelah kering lalu dimasukkan kembali ke mesin penghalus dan selanjutnya dimasukkan ke mesin pencacah dan terakhir setelah dicacah masuk mesin untuk menjadi kapas berkualitas ekspor. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Berye Brima, iNews melaporkan.